Alun ni mak. Itu mangkoi mak bawa ke rumah sakit lah, rumah sakit lah. Ndak mak. Nak taluk sakit dah mak. Untuk suntik kan mak mak. Nak ada yang suntik tu kan. Palian lagi ubek tanya. Memang anak terasa menekan kena tau. Tu mak. Kepala paniang-paniang mak. Ha. Tu badan dah langit dingin. Setelah saya rumah makan hilang mak. Itu tanda-tanda orang nak beralik lah kan? Pula beralik itu mak. Tu mitos mak. Kalau mak yang sakit baru tu tanda beralik mak. Ya kamu kan naik dia. Lalu kan naik. Dia nak cari ubek lah. Mandi. Dia tambah parah sakit menekan. Indah cegak-cegak. Mari dibawa ubek. Dibawa ke bidan rumah sakit. Ni sakit dah yang suntik. Pula corona ni. Ni sangkulo nakkan mau corona dah udah. Mari dibawa ubek. Kok dibawa ke rumah sakit kadut. Ni ndak lagi lu dah. Ni separuh baru. Mari ubek. Dicuba nak mau ubek kampung namanya. Ubek herbal cek urang ah. Sampai buya sana namanya. Yo. Buya sama Sri aduh nak. Lu cuba tengok situ dah. Boleh aduh ubek dia. Lain tu dia nakkan orang. Mak, Kan? ada lagi rumah mak? Itulah kan. Lu sakit kan? Oh, sakit mak. Sampai ke mak gini kah? Ikut kan, kapan jadi ubek untuk nakkan kau. Oh, gitu mak. Ya. Jadi mak pengen jenguk lagi lah mak. Agak mana ada gini tadi. Tahu ni sakit mak. Perlu surah mak. Pak aku capek banyak rumput kau panjang. Perasaan petang lama cubut. Sehari lah panjang sekali. Ya apa dia tu busuk kan? Oi Mas Ege, lalu mak. Menyapu lah tetek. Tek. Man dia boleh kata-kata aja teh. Nampak dah tek situ marah. Kemana Mas Ege? Ikut ya. Kapan mana nyubik untuk nakkan mate. Nakkan mana sakit di rumah. Makan tak namu kepala paniang sekalo dah dinyo gini mate. Nanti gini mau cuba apa yang cari ubik kita Oh, anggap paniang nak Mas Ege. Bawa saya ke rumah sakit. Jalih penyakit ya. Le canggih ini mak. Kini penyakit wah. Nyurun sen orang ya le penyakit ya le. Bawa lo kakiin. Bukan mbak itu teh. Menakan motu teh banyak mana apa teh. Pertama takut dia suntik teh. Anang kedua teh beku sialam menjagonyo rumah sakit. Anang ketiga teh kini dia musim corona teh. Beku jan diangit badannya sangkulunyo corona orang. Ndak boleh mau resek menakan motu teh. Itu bangku teh mau cuba bek kampung lah teh. Masalah kalau bek kampung kan lebih alami teh. Herbal. Cik lain ada efek samping lah teh. Dan kau dapat kan you awak manfaatkanlah tumbuh-tumbuhan dan aduh kau teh untuk jadi ubek. Oh, ayolah. Baiklah Mas Ege. Murah nah. Kan banyaklah teh keluar tu doh. Ini. Tengok betul. Ikin kan Elok lah mak. Rumpah mak lain lah tanah air mandi. Cuci. Iku buya. Ya, Ambo rencana akan minta ubek ke buya. ya. Aduh kemenakanmu rumah buya. Ya. Ada aku lah buya. Paniang apa lu buya? Oh. Ciknyo lo badan nangis tu buya. Ha. Batuk lo guys. Ya. Dua seliru makan nampak dembo kurang buya. Pada kepala pusiang. Yo, iko perlu you pusing buya. Ni acuk apa tu buya? InsyaAllah mudah-mudahan. Terus saja. Kita batu kau lawat duduk Ini Pak. Kan. Jadi Pak, kira-kira Pak, apa sebarang kamu cari Pak untuk ubek nakan itu Pak? Oh, ramuan nak sekian cari. Yo ramuan Pak. Yang pertama kerambi mudo, Makaram bimuto, ampu kuning, ampu kuning, daun sungkai, atau madu labah. pemandu lebah yo lah Pak. Deko
awak tingkat-tingkatan mereka ko waduk ramuan tu. Itu nang kesedia-sediaan. Itu nang ada disediakan Pak. Risiko nak ada Pak sampai Pak tu. Risiko nak dos tu. Ini carinya segi. Apa cari? Kan. Tadi tak makan. Ay, jadi yun. Nah, ini mesti nak tahu tak Pak. Ah. Ini terang yang jadi Pak dah. Dale. Ayo, cerita kan. Jadi sambil menunggu kemenakan Ambo Bu ya. Ya. Pak, jadi Ambo ingin tahu Pak. Apa fungsi-fungsi ubi herbal atau tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat apa ataupun yang ada di tempat awak Pak. Karena setiap apa ko kan ada lah khasiat gitu Pak. Ya. Dia nak setiap penyakit tu ada ubek Aduh, Dia putih ubek je ramuan putih kayu yang coba labek. Artinya menurut ketentuan sakit yang diderita. Koinyo pusing, kepala sakit, badan hangit dingin, perut mual atau muntah. Nah itu diambil dari ampu kuning peperan utamanya. Sudah itu daun sungkai, sudah itu air karambi mudo. Ada itu madu labah. Madu labah. Jadi kini nanampu kuning Pak, nanampu kuning ko yang mana Pak? Nan ampui itu benar, nan kadang tu. Nampal yang kadang Pak. Yang kadang. Itu. Jadi ampu ko banyak mengandung ubek. Oh banyak mengandung. Jadi aduh contoh orang tu nyo badan menguruk, angin dingin. Itu pemerannya ampu kuning dengan kundu batang. Oh jo kundu batang. Jo madu labah telur ayam. Bapak mengko itu dari dulu orang kok sakit kepala, kok damam, itu selalu masa sakit tu orang ubek orang je ramuan tu. Iya. Itu Pak, masalahnya dulu kan enggak ada rumah sakit Pak, enggak ada operasi, tapi orang kan biasa ya sehat. Ya pernah kena dulu orang kok nak ada rumah sakit orang dulu, karambi nyampiannya turun yang nak pencat rumah nak ada operasi rumah sakit dah. Ada rumah sakit Nak ada operasi dah. Di zaman kini kok zaman orde baru kok lah laksana operasi melayan badah kalau dulu enggak ada. Jadi ilmu ko mungkin ilmu ko ndak. Dia pun di dalam kitab dinyatakan ilmu ko ada tiga. Ada tiga ya. Ada ilmu kalam namun. Sudah itu ilmu gaib. Sudah itu ilmu syahadah. Ini ada guna ketentuan bukan awak meraba-raba. Itu ketentuan Allah Taala. Itu tergantung awak keyakinan dan kepercayaan awak. Tapi kalau ndak percaya awak, ndak yakin awak ya. Itu artinya nol. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. UBL ada di pondok Mak. Oh, capek lah kan? Iya. Nektar Buya, karena ubi lah po. Ayo Buya tunjuklah Ambo maraci Buya. Ayalah. Tak salah lah Ambo takarannya kan. Ayalah, ke pondok tu. Ke pondok ke Buya. Terus Buya lagi. Pemeran utama, pemain pertama. Ampu kuning ko satu kali hari. Pemeran pertama. Ko pemeran nomor 2 daun sungkai. Oh daun sungkai tadi Buya. Ko yang akan dirame. Itu pemeran yang ketiga. Sampai 2 jantan. Kemudian karami mudo. Pemeran nomor 4. Aku baru madu ya. Yang peran yang nomor 5. Jadi kalimo-limonya itu ampu kuning itu diracik dulu. Sudah di kempiunan baru diagih takaran madu 1,5 sendok makan. 1,5 sendok. Berarti kalau iko berapa banyaknya dia? Iko untuk segala hari. Oh, segala hari. Kalau kuniknya kok seperempat, kok 3 kali hari kok. Berarti seperempat dari siko kok. Enggak, kok ditimbang kunik kok seperempat bagi 3. Oh, iya. Jadi cukup 3 kali we. 3 kali ya. 3 kali we. Baru beko sudah di kampiunan. Baru diminum. Yang kami mudo tu baru, ya untuk empat aduk kok. Oh, apa aduk yang tadi ya. Jadi kalau kurang airnya dari sagale, mungkin tak kurang, mungkin pas. Pas. Jadi itu baru direki. Jadian 1. Itu jadi madu 1,5. Madu 1,5. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Prof. Terima kasih, sehat Buya. Alhamdulillah Prof. Jadi baik itu Prof.
ambo tadi ke pai baru be ke biya. Kemenakan mo do sakit ya, Prof. Jadi ambo ingin kan mau be herbal ko, Prof. Mana mau memanfaatkan alam bagi cik orang alam tak kampung di guru, Prof. Jadi kalau dek buya tadi lah jalan kambo salah, Prof. Apa iko ke fungsi iko guna niko. Cuman nan menurut laboratorium itu mau tak tahu, Prof. Nah, jadi mungkin ini bertanya ke Prof, kandung-kandung yang ada dalam siko, takarannya untuk ube apa, manfaatnya lah tuh, Prof. Nah sampai itu, sege panggil namo singke, segua sege. Oh, enak baru, Prof. Itulah panggilan. Izin Buya. Iya, Prof. Jadi sege ramuan Buya Hasan Basri itu termasuk sangat penting ya kalau kita manfaatkan. Nah setelah informasi yang baru terima beberapa hari yang lalu, nampak tanaman ya kunyi, namanya ampu kunyi, yang samprono kadangnya. Kemudian ada daun sungkai, ya, yang kini lagi populer, sampai pejabat pun memerintahkan untuk menelitinya. Dan kemudian ada pula ya sampai lo jantan atau pepaya yang laki-laki karena tidak ada buahnya, yang ada bunga saja. Nah, sampai adalah karambi mudo yang mana dia ambil airnya. Nang kalimo pemanih madu. Nang kalimo-limonya itu adalah bahan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, terkait dengan pemanfaatan, tentu Buya Hasan Basri lah punya pengalaman banyak. Karena dalam bidang ambo di dunia farmasi, semua tanaman yang berkhasiat itu akan mencapai tujuannya kalau sesuai takaran dosis, cara pembuatannya. Karena kalau di tanganan tidak yang berpengalaman, tentu yang namanya ube itu bisa bermanfaat, bisa menjadi racun pula. Nah, kita mulai ampu kunyi. Nah, ampu kunyi itu sebenarnya boleh dikatakan ube utama bagi masyarakat tradisional, karena mengandung senyawa yang sangat penting ya, yang namanya kurkumin atau campurannya, karena ada beberapa turunan dari kurkumin namanya kurkuminate. Nah, yang namanya kunyi selain untuk masakan di dapur, tetapi ternyata memang menjadi ramuan utama dalam obat tradisional. Ini ada keluarganya selain kunyi, ada namanya temulawak. Nah, sama-sama mengandung senyawa kurkumin. Nah, perlu diketahui manfaat tradisional kunyi itu banyak. Ya, selain untuk mengurangi demam, mengurangi inflamasi. Nah, jusnya saja bisa kita manfaatkan untuk pengobatan orang yang mengalami gangguan emah. Nah, tentunya kita akan diskusi jo Buya nanti saki apa di sana atau keluarganya yang akan kita ramuan ramuan itu. Nah, yang kedua, itu yang paling populer, bahwasanya tanaman sungkai itu memang belum banyak diangkat, baru beberapa kejadian karena masalah corona. Tetapi kalau kita lihat dari literatur, bahwasanya tanaman sungkai itu daunnya kok terasa pahit. Dan dari hasil kajian literatur ternyata memang ada senyawa kelompok diterpenoid yang boleh dikatakan hampir satu keluarga dengan padu tanah, pahit pula. Nah, kalau kita lihat hasil penelitian orang, sebelum penelitian lah kegunaan tradisional di daerah Bengkulu, Jambi, Palembang dan juga di Kalimantan banyak digunakan untuk mengurangi rasa demam, terutama ada kaitannya dengan malaria. Tetapi ada juga induk-induk menggunakannya untuk perawatan kecantikan. Nah, dari hasil kajian di laboratorium oleh beberapa perguruan tinggi, ternyata ekstrak daun sungkai itu memang bisa meningkatkan kadar leukosit pada hewan percobaan. Nah, artinya ada efek imunitas dan kemudian juga bisa memberikan efek analgetik dan antipiretik, jadi menurunkan panas badan. Itu hasil percobaan laboratorium. Hanya saja senyawa mana yang bertanggung jawab tentu alun-alun bisa dipastikan lagi karena butuh penelitian. Nah, kalau nang kaliki, itulah umum dewa ya, pelama makan kalau di Anyang. Dan bagi induk-induk ibu-ibu sering dikonsumsi untuk pelancar ASI. Nah, kandungan utamanya penuh dengan nutrisi, ada mineral dan ada enzim yang dikatahnya itu, dan juga ada berbagai jenis vitamin. Hanya saja jangan dimakan mentah, karena ada glikosida cyanida di dalamnya, sehingga kalau makan mentah
awak bisa mabuk adanya. Jadi ramuan nangka sampai, nah sebenarnya media. Jadi kalau air kerambi ya, selain bernutrisi mineral, terutama kalium yang banyak, setelah itu natrium dan juga sedikit ada karbohidrat gula di dalamnya. Tetapi sebagai media itu adalah larutan isotonis ya. Larutan isotonis yang kalau diminum bisa mengganti cairan tubuh. Nah, jadi larutan isotonis sebagai pengekstraksi daripada bahan aktif yang ada pada kunyit, pada sungkai, pada kaliki, menjadi suatu media yang sangat cocok di samping air kerambi yang rasanya manis sedikit asam yang sangat menyenangkan. Apalagi ditambah dengan madu. Nah, madu adalah sumber energi karena mengandung gula fruktosa sampai 35% dan di bawahnya glukosa, dan juga ternyata mengandung tergantung dari madu ku diperoleh oleh labah ya kan, dari nektar tanaman apa, maka kualitasnya sangat ditentukan oleh sumber nektar yang diambil ya, dari lahan sawit akan berbeda, tetapi yang jelas yang paling utama adalah sumber energi. Di samping madu juga mengandung senyawa-senyawa bioaktif yang diyakini bisa memiliki antimikroba, tetapi karena jumlahnya seketik mungkin lebih utama untuk menambah rasa, menambah nikmatnya ramuan yang disediakan oleh Buya Sambasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Prof, wabarakatuh. selamat siang Buya. Ya Bu. Oh, ada siapa yang muda? Mas Segeh Bu. Mas Saya Segeh. silakan Bu. Silakan Bu. Dan Bapak-bapak, ambo dari Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Kebudayaan, nama ambo Gemala Ranti. Biasa dipanggil Ranti. Jadi itu kawan-kawan kegiatan Dinas Kebudayaan itu untuk mencari kearifan lokal yang ada di Sumatera Barat. Ini giliran tiba di Tauah tuh. Memang agak rumit ternyata cari lokasinya kemari, bagi orang yang tidak tahu apalagi. Tapi menuju kemari bukan main indahnya. Indah namanya barang watang ayah lo pakai baju barang watang ayah lo kemarin. Dan di situ di bagian situ ada lo batang ayah yang indah lo lewat rahasia. Alhamdulillah. Sampai kemari. kenalkan Mak Segeh Bu. Mas Segeh Bu. Nah, kabar Ube Kak Oh. Dan aku Dedi dari Fakultas Farmasi. Iya. Dan kebetulan diberi kesempatan untuk ngobrol bersama tentang pemanfaatan tanaman obat dari budaya atau kearifan lokal masyarakat yang ada di daerah bawah. Prof, Buya, Iya. Mas Segeh. Mak Segeh kuku harus lebih segeh kalau pada Sewana Segeh. Doa itu kan anakmu itu kan doa Bu. Iya. Jadi semakin banyak orang yang Segeh kan sehat Bu. Alhamdulillah, amin. Jadi Dinas Kebudayaan sebagai pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam keadaan pandemi COVID-19 mencanangkan untuk menonjolkan kearifan lokal di Sumatera Barat. Awak banyak kearifan lokal awak yang alun terungkit secara maksimal. Jadi kini Dinas Kebudayaan melalui objek pemajuan kebudayaan ada pengetahuan tradisional di situ. Awak ungkitlah pengetahuan tradisional itu melalui pengobatan tradisional. Banyak program yang diungkit di dalam pemajuan kebudayaan, salah satunya itu pengetahuan tradisional. Dan kami berharap kearifan lokal yang Allah Buya laksanakan itu diketahui oleh orang banyak. Ada Prof Lo di Siko yang bisa menyampaikan tentang ilmu pengetahuan, disiplin ilmu atau di segi medis dan sebagainya, kajian-kajian yang lainnya. Jadi itu Buya bisa bermanfaat oleh orang banyak, dan COVID-19 yang ada di Sumatera Barat itu semakin diredam dengan pengetahuan tradisional dengan kearifan lokal yang awak ungkit. Dan yang satu lagi yang penting untuk pemerintah, untuk kita bersama adalah pendokumentasian kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang ada di Sumatera Barat. Itu. Sewana cocok mah Bu, karena pengetahuan tradisional tentang tanaman obat sangatlah banyak. Ya, dari hasil kajian di Tawangmangu,
kita tidak kurang dari memiliki 30 mungkin 50.000 ramuan dari 3.000 jenis tanaman lebih yang teridentifikasi. Nah, akan lebih penting lagi pada kondisi COVID kini kok, bahwa pengetahuan tradisional itu menambah daya tahan masyarakat, tidak daya tahan ekonominya, karena ini bisa menjadi produk yang dikomersilkan seperti cerita Jo Mas Sage tadi, juga bisa meningkatkan terutama daya tahan kesehatan dengan adanya minuman yang disediakan untuk mengatasi katakanlah demam, maka orang tidak khawatir sehingga bisa melakukan aktivitasnya karena sudah memiliki bahan untuk mengatasi persoalan terkait dengan kesehatannya. Jadi Buya, Ya. nan ilmu yo lah banyak dapat dan Buya. Nah Buya sampaian lo lah nyo sampaian lo dek profesor tadi kan Buya. Ya. Jadi kini ubek ko yo kamu lagi kemenakan mulai. Ada. Cuman nan takarannya ko ambo kurang tahu Buya. Buya tunjuklah takarannya boleh ubek di rumah. Takaran ko cie empuk kuning. Oh, cie empuk kuning. Sampai ukurannya dibagi 3. Oh dibagi 3 Buya. Jadi sampai lo jantan 3 alai, daun sungkai. Nah, daun sungkai kok kalau lembar atau 9 lembar lembar untuk sekali hari. untuk sekali hari. Nah, sudah diresti itu di blender. Di blender juga 3 Buya. Ya, dia dulu dia pojok kelapa atau kerambi diperas, sariang, baru daging madu 1,5 sendok. Ubek mah. Kan? Pas benar kan dibuat. Minum lah kan? Aku ramuan mak gue karena dari Buya Serbasri. Minum ah. Ya, lupa macam sudah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Pemanfaatan dari tanaman obat tradisional yang digagas atau yang dipraktekkan oleh Buya Hasan Basri itu sangat bagus untuk dikembangkan karena beliau telah berpraktek cukup lama dan telah banyak masyarakat yang mendapat manfaatnya, terutama yang merasa demam. Nah, oleh sebab itu pemanfaatan kunyit, daun sungkai, tambah pucuk pepaya, daun pepaya jantan, dan kemudian diseduh dengan air kelapa muda dan madu itu penuh dengan nutrisi, sehingga memang secara ilmiah ada senyawa-senyawa yang berkhasiat untuk menurunkan panas badan. Nah, oleh sebab itu pemanfaatan bagi masyarakat sebelum dipraktekkan tentunya harus berkonsultasi kepada ahlinya, karena dosis suatu ramuan itu oleh ahlinya sudah diperhitungkan, berbeda dengan kita yang kalau hanya melihat referensi, mendengar cerita, ataupun melihat tulisan-tulisan, maka jumlah dosis yang kita konsumsi belum tentu tepat. Nah, konsultasi, bertanya pada ahlinya menjadi hal yang penting dan sangat membantu keamanan bagi semua masyarakat yang ingin mempraktekkan pengobatan tradisional. Nah, ingat, semua obat itu berkhasiat, tetapi ketika dia melewati batas amannya, dia menjadi beracun. Barangkali informasi ini harus dipraktekkan dan dicari dengan sebaik-baiknya kepada sumber pertama yang menginformasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Kebudayaan telah melakukan pendokumentasian pengetahuan tradisional di Sumatera Barat. Salah satunya adalah pengobatan tradisional. Kita mempunyai banyak tabib yang sudah mengobati banyak orang di Sumatera Barat, dan itu merupakan kearifan lokal yang sudah lama sekali dan itu sudah masif juga dilaksanakan oleh masyarakat. Namun belum terdokumentasi dengan baik. Kearifan lokal ini kita dokumentasikan supaya bisa diketahui secara berkelanjutan sampai nanti oleh generasi-generasi penerusnya. Kita berharap banyak masyarakat bisa memanfaatkan hasil yang sudah didokumentasikan, dan mudah-mudahan pengobatan tradisional ini bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan bisa menambah pengetahuan kita terhadap pengobatan tersebut.
Kita tahu bahwa kearifan lokal itu sangat penting untuk diketahui dan didokumentasikan agar bisa dijadikan pedoman bagi generasi penerus kelak. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi generasi penerus nanti, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.